Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di pasar Baghdad ada 3 ibu-ibu terkenal seantero Baghdad. Namanya Ummu Raibah. Dia adalah orang yang ingin tahu urusan rumah tangga semua orang. Kemudian Siti Al-Hanifah. Dia adalah orang yang selalu memperhatikan orang-orang berbelanja apa dan dengan siapa. Fatimah Mukbitah adalah spesialis menebak-nebak aib orang lain yang hanya dari ekspresi wajah. Setiap hari mereka berkumpul dan membuka sidang gosip pagi. Dan nama yang paling sering disebut adalah Abu Nawas. Raibah berkata, katanya kemarin dia pulang malam, jangan-jangan dia habis ngepet. Siti menambahkan, waktu ke istana bajunya sobek. Aneh ya, masa ulama sobek-sobek begitu? Lalu Fatimah menyahut, aku juga dengar dia bisa bicara dengan jin. Abu Nawas tahu betul siapa yang menyebarkan cerita aneh tentang dirinya. Tapi ia tak marah. Ia hanya mengangguk, tersenyum, dan menyusun rencana. Suatu hari, Abu Nawas datang ke pasar membawa 3 kotak kayu kecil, masing-masing dibungkus kain sutra warna-warni. Ia menghampiri ketiga ibu itu sambil berkata, wahai ibu-ibu mulia, aku hanya orang biasa, tapi kalian telah membuat namaku jadi topik hangat di Baghdad. Maka untuk itu, aku berikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih. Tentu saja ketiga ibu-ibu itu terkesima, tapi karena banyak orang menonton, mereka berpura-pura tersenyum lebar dan menerima hadiah itu dengan bangga. Sesampainya di rumah, mereka tak sabar membuka hadiah tersebut. Tapi begitu kotaknya dibuka, isinya bukan emas, bukan perhiasan, bukan juga pujian, hanyalah cermin. Dan di balik cermin tertuliskan selembar surat. Kau ingin tahu aib siapa yang paling sering kau bicarakan? Maka lihatlah wajah yang sedang membaca pesan ini. Tertanda Abu Nawas. Keesokan harinya, bangku panjang di sudut pasar kosong. Tak ada lagi gosip, tak ada lagi bisik-bisik. Orang-orang bertanya-tanya, kemana para ahli kabar angin itu? Ternyata mereka tak berani lagi membuka mulut, bukan karena takut pada Abu Nawas, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Ketika seseorang bertanya, kenapa ia memberi hadiah cermin? Abu Nawas menjawab, karena kadang untuk menyadarkan orang tak perlu ceramah panjang, cukup buat mereka menatap wajahnya sendiri. Gosip bukanlah soal cerita orang lain, tapi cermin dari hati yang kosong dan lidah yang tak tahu malu. Dan terkadang hadiah paling menyakitkan adalah kebenaran tentang dirinya sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang wanita cantik mendatangi rumah Abu Nawas. Dengan berlinang air mata, wanita itu mengadukan masalah yang menimpanya. Tuan Abu, maukah kau menolongku? Pinta si wanita. Ada masalah apa denganmu? Tanya Abu Nawas. Aku telah mengandung bayi dalam rahimku, tapi aku tak punya suami, jawab si wanita. Kau telah berbuat zina? Tanya Abu Nawas kembali. Tidak tuan, demi Allah tidak. Bayi dalam kandungan ini akibat pemerkosaan. Beberapa bulan yang lalu aku telah diperkosa oleh orang yang tidak dikenal, jawab si wanita. Lalu apa yang bisa aku bantu? Tanya Abu Nawas kembali. Aku ingin tuan jadi suamiku. Aku malu tuan, aku punya anak tapi tak ada ayahnya. Orang-orang pasti akan mengira aku bukan wanita baik-baik, kata si wanita.
Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun menyanggupi permintaannya. 3 bulan kemudian tersiar kabar kalau wanita tersebut melahirkan. Ketika ditanya orang-orang siapa suaminya, wanita itu menyebutkan nama Abu Nawas. Ia mengaku sudah 3 bulan dinikahi. Sontak kabar ini pun menjadi gempar. Abu Nawas kini menjadi buah bibir di masyarakat. Ada yang menggunjingnya, ada pula yang menghujatnya. Akan tetapi Abu Nawas sama sekali tak menghiraukannya. Ia tak mau ambil pusing mendengar kabar tersebut. Hingga suatu ketika ada salah satu sahabatnya yang memberanikan diri bertanya kepada Abu Nawas. "Maaf kawan, saya ingin bertanya sesuatu kepadamu," kata sahabatnya. "Mau tanya apa?" balas Abu Nawas. "Apa benar wanita yang melahirkan itu istrimu?" tanya sahabatnya. "Iya benar." "Memangnya kenapa?" tanya balik Abu Nawas. Tidak apa-apa, saya hanya ingin memastikan. Kalau boleh tahu sudah berapa lama menikah?" tanya sahabatnya. "Kurang lebih 3 bulan, jawab Abu Nawas. "Oh maaf nih, bukannya dibutuhkan 9 bulan untuk melahirkan bayi?" tanya sahabatnya. "Iya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana kau bisa punya anak hanya dalam 3 bulan? tanyanya kembali. "Itu hitungan sederhana. Sekarang tanya balik sama kamu. Aku sudah berapa lama menikahi wanita itu?" tanya balik Abu Nawas. 3 bulan, jawab sahabatnya. "Sudah berapa lama wanita itu menikah denganku?" tanya Abu Nawas kembali. 3 bulan, jawab sahabatnya. "Setelah kami menikah, sudah berapa lama bayi itu dalam kandungan?" 3 bulan juga, jawab sahabatnya. "Nah itu dia. Kalau dijumlahkan semuanya maka akan menjadi 9 bulan seperti yang kau kira," jelas Abu Nawas. Sahabatnya pun menjadi bengong mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi raja mengajak Abu Nawas berjalan-jalan di padang pasir. Para pengawal dengan sigap telah menyiapkan 2 ekor unta yang gagah untuk mereka tunggangi. Sang raja melirik Abu Nawas dan berkata, "Naiklah Abu Nawas." Tanpa ragu, Abu Nawas menaiki untanya dengan hati-hati. Ia berusaha menjaga keseimbangan agar tidak mendahului baginda raja. Baginya, etika di hadapan penguasa adalah hal yang paling penting. Di tengah perjalanan, sang raja memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, apakah kau sudah menikah?" "Iya baginda," jawab Abu Nawas dengan sopan. Sang raja mengangguk lalu bertanya lagi, "Dengan perawan atau janda?" "Dengan janda baginda," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja mengerutkan kening, merasa heran dengan pilihan sahabat cerdiknya itu. "Mengapa tidak menikahi seorang perawan saja? Engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu dengan nada tenang ia menjawab, "Baginda, aku ini memiliki banyak saudari perempuan. Jika aku menikahi seorang janda, maka ada seseorang yang bisa mengurusi mereka, menyisir rambut mereka, serta merawat mereka seperti seorang ibu. Sedangkan seorang gadis perawan biasanya lebih senang bermain-main, berbeda dengan seorang janda yang telah memahami pahit manisnya kehidupan berumah tangga." Mendengar jawaban itu, raja terdiam sejenak. Ia kemudian tertawa kecil dan mengangguk penuh kagum. "Abu Nawas, engkau memang selalu punya alasan yang bijak di balik setiap keputusanmu. Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bijaklah dalam mengambil keputusan, karena pilihan yang didasarkan pada pertimbangan matang akan membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang di sekitar kita." Kisah selanjutnya. Pada siang hari di bulan Ramadan, Abu Nawas didatangi oleh 2 orang temannya yang tidak berpuasa. Mereka bersekongkol untuk mengerjain Abu Nawas. Tibalah mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah mengucapkan salam,
Tanpa basa-basi lagi mereka mengajak Abu Nawas ngabuburit, mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa. Sampailah mereka di warung nasi dan teman-temannya membeli nasi untuk dibungkus. Abu Nawas mengira kalau teman-temannya sangat menghormati orang yang sedang berpuasa meski mereka tidak berpuasa, karena temannya tidak makan di warung tersebut namun dibawa pulang. Setelah itu mereka pergi meninggalkan warung tersebut dan sampailah di rumah salah satu temannya. Begitu tiba berbuka puasa, Abu Nawas berkata, "Wah, alhamdulillah, sudah waktunya berbuka puasa." "Minum dulu Abu Nawas, biar batal puasamu," kata temannya. Abu Nawas pun segera minum dan selanjutnya menunggu. Teman mereka bilang, "Silahkan sholat dulu Abu Nawas, nanti ketinggalan sholat maghrib," kata salah satu temannya. Abu Nawas pun kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan sholat maghrib. Namun apa yang terjadi? Setelah sholat maghrib pun Abu Nawas belum bisa makan nasi karena temannya menyuruh agar mengaji Al-Quran terlebih dahulu. "Mengajilah Al-Quran terlebih dahulu Abu Nawas, mumpung perutmu masih kosong. Nanti kalau sudah kenyang kamu malah ngantuk," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas merasa jengkel, seakan dikerjain oleh teman-temannya. Meskipun begitu, Abu Nawas menurut dan mengaji Al-Quran. Setelah mengaji, Abu Nawas malah diajak lomba tidur. Siapa yang mimpinya paling indah, maka dia berhak menyantap makanan. "Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur. Esok pagi siapa yang mimpinya paling indah, dia bisa makan makanan ini," kata salah seorang temannya. Abu Nawas mulai sadar kalau dirinya dikerjain teman-temannya. Lomba tidur tersebut disanggupi oleh Abu Nawas dengan perasaan marah. Pada esok paginya mereka bertiga bangun. Salah satu temannya bercerita, "Aku tadi malam mimpi indah sekali. Mimpi punya mobil mewah, rumah mewah, pesawat pribadi, dan punya uang banyak sekali." "Mimpimu indah, tapi egois sekali," kata teman yang satunya. Kemudian teman yang satunya lagi menceritakan mimpinya. "Aku semalam bermimpi bahwa negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya bagus sekali, jalan-jalan yang mulus, pelabuhan-pelabuhan lancar, ongkos transportasi murah, rakyat sejahtera, hingga aku tidak bertemu dengan orang yang pernah menerima zakat." "Wah, mimpimu hebat," kata temannya. "Sekarang coba ceritakan mimpimu Abu Nawas." Abu Nawas bercerita, "Mimpiku biasa saja. Semalam aku bermimpi bertemu Nabi Daud alaihi salam, nabi yang gemar berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari, begitu terus tiap waktu. Kemudian Nabi Daud alaihi salam bertanya, 'Apakah engkau sudah berbuka wahai Abu Nawas?' Saya menjawab, 'Belum,' kata Abu Nawas. Kemudian Nabi Daud alaihi salam menyuruh aku berbuka puasa terlebih dahulu. Kontan saja aku cekatan bangun, mengambil makanan yang sudah kalian belikan." Mimpi Abu Nawas sangat disesali oleh kedua temannya. Mereka kalah cerdik dengan akal Abu Nawas. Niat untuk mengerjain, malah dikerjain Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang petani tertangkap basah sedang mencuri pisang di sebuah kebun. Pemilik kebun yang geram melihat kejadian itu segera menangkap si pencuri dan membawanya ke istana untuk diadili oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Namun karena raja menganggap kasus ini sepele, ia memutuskan untuk menyerahkan perkara ini kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau menjadi hakim dalam perkara ini," titah sang raja. Abu Nawas mengangguk dan segera meminta pencuri itu maju ke depan. Dengan suara tenang ia bertanya, "Katakan, mengapa kau mencuri pisang ini?" Pencuri itu menundukkan kepala dan menjawab dengan lirih, "Ampun Tuan Hakim, saya mencuri bukan karena kebiasaan, melainkan karena keterpaksaan. Anak saya kelaparan, sementara saya sudah 1 minggu tidak mendapatkan pekerjaan sebagai kuli.
Saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli beras. Jadi saya mencuri pisang ini agar anak saya bisa makan. Abu Nawas menghela napas panjang. Kemudian ia menoleh kepada pemilik kebun. Berapa banyak pisang yang dia curi? 1 pohon, Tuan Hakim, jawab pemilik kebun dengan nada tegas. Abu Nawas mengangguk pelan dan kembali bertanya, apakah kau bersedia memaafkannya? Karena jelas ia mencuri bukan karena niat jahat, melainkan karena kebutuhan mendesak. Namun pemilik kebun bersikeras, tidak, hukum tetaplah hukum. Jika ingin dia bebas, dia harus mengganti harga pisang itu, yaitu 5 dinar. Abu Nawas diam sejenak lalu tersenyum. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan 5 dinar, lalu menyerahkan kepada pemilik kebun. Ini harga pisangmu, sekarang lepaskan dia. Si pemilik kebun menerima uang itu dengan puas. Namun sebelum ia pergi, Abu Nawas berkata lantang, sekarang giliranmu yang aku hukum. Pemilik kebun terkejut. Mengapa saya dihukum, Tuan Hakim? Tanyanya dengan bingung. Abu Nawas menatapnya tajam. Kau tidak memiliki belas kasihan. Seharusnya kau bisa memaafkan orang yang kelaparan. Namun kau lebih memilih uang daripada rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, aku putuskan bahwa uang 5 dinar itu adalah hukuman bagimu karena hatimu lebih keras dari batu. Raja Harun yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang hakim yang bijaksana. Aku sangat puas dengan keputusanmu. Si pencuri pun menangis haru dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Sementara itu, pemilik kebun hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa kekikirannya telah menjadi hukuman baginya sendiri. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang tenang di istana Baghdad, bulan menggantung penuh di langit dan semua orang telah tertidur, tapi tidak dengan Abu Nawas. Ia baru saja pulang dari perjalanan panjang ke desa-desa untuk meneliti keluhan rakyat tentang pajak yang memberatkan. Begitu sampai di istana, Abu Nawas langsung menuju ke ruang kerjanya untuk menaruh catatan dan beristirahat sejenak. Tapi di lorong gelap istana, ia tak sengaja melihat seekor kucing putih melompat keluar dari jendela kamar permaisuri sambil membawa sesuatu yang mencurigakan, sebuah gulungan kertas emas. Wah, itu bukan kucing biasa, pikir Abu Nawas. Ia pun mengikuti si kucing untuk memastikan tidak ada bahaya mengintai permaisuri atau benda berharga kerajaan. Tanpa disadari, langkahnya membawanya masuk ke dalam kamar permaisuri. Dan pada saat yang hampir bersamaan, datanglah Raja Harun ar-Rasyid yang hendak memeriksa kondisi permaisurinya yang sedang sakit ringan. Begitu pintu terbuka, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di kamar istriku tengah malam? Suara raja menggema keras hingga mengguncang langit-langit. Permaisuri yang tengah tertidur terbangun dengan kaget. Sementara Abu Nawas langsung bersimpuh sambil berusaha menjelaskan, wahai Baginda, ini tidak seperti yang Baginda pikirkan. Cukup, kau sudah aku percayai, tapi ternyata kau mengkhianati. Malam ini juga aku pecat kau sebagai penasihat kerajaan. Abu Nawas hanya menunduk lalu berkata, wahai Baginda, sebelum hamba pergi, izinkan hamba menunjukkan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Dengan wajah penasaran, raja pun mengizinkan. Abu Nawas mengajak sang raja ke taman belakang istana dan menunjukkan jalur kucing itu pergi. Tak lama, mereka menemukan sang kucing bersama gulungan kertas emas. Ternyata itu surat rahasia berisi rencana pemberontakan dari utusan kerajaan tetangga yang diselipkan ke kamar permaisuri karena diyakini tempat paling aman. Kucing ini, Baginda, adalah mata-mata yang dilatih mencuri surat rahasia. Hamba curiga karena kucing itu membawa sesuatu dari kamar permaisuri. Dan benar saja,
Raja Harun mengamati surat itu. Benar, isinya adalah rencana pengkhianatan dari kerajaan lain. Raja langsung memeluk Abu Nawas. Ampuni aku sahabatku, aku terlalu cepat menuduhmu. Ternyata kau menyelamatkan istana. Abu Nawas tersenyum. Tidak apa-apa Baginda, tapi lain kali jika hamba ada di kamar permaisuri, tolong periksa dulu siapa yang dibawa kucing. Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Abu Nawas pun diangkat kembali sebagai penasihat istana, kali ini dengan gelar tambahan penangkap kucing mata-mata. Dan sejak saat itu, setiap kucing di istana diperiksa latar belakangnya sebelum dibiarkan berkeliaran. Cerita selanjutnya. Suatu hari di negeri Baghdad yang gemerlap, angin fitnah bertiup kencang ke dalam istana. Sebuah kabar mengguncang. Abu Nawas, penasihat kesayangan Raja Harun ar-Rasyid, dituduh berselingkuh dengan permaisuri kerajaan. Raja Harun yang biasanya tenang, hari itu tampak murka, wajahnya memerah, tangannya menggenggam gagang pedang dengan geram. Panggil Abu Nawas ke hadapanku, sekarang juga, titah sang raja. Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah tenang seperti biasa. Wajahnya tetap tenang, meskipun para pengawal memandangnya seolah ia adalah pengkhianat negara. Abu Nawas, raja menunjuknya. Kau telah berkhianat, menodai kehormatan istana. Bagaimana mungkin kau menjalin hubungan dengan istriku, permaisuri kerajaan? Abu Nawas terkejut, namun ia tidak langsung membela diri. Wahai Baginda, siapakah yang menuduh hamba? Tanyanya dengan nada lembut. Tidak perlu kau tahu, tapi aku mendapatkan laporan langsung dari pelayan istana yang mendengar suara istriku menyebut namamu berulang-ulang saat malam hari di kamarnya. Abu Nawas mengangkat alis. Baginda, jika hanya karena nama hamba disebut, apakah itu cukup untuk menyimpulkan sebuah perselingkuhan? Tidak hanya itu, aku juga menemukan sepucuk surat cinta dengan inisial AN di dekat ranjang permaisuri, teriak raja. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tersenyum. Wahai Baginda, izinkan hamba membuktikan bahwa semua ini hanyalah permainan muslihat seseorang. Silahkan, bagaimana caramu membuktikannya? Hamba hanya minta satu permintaan. Gelar pengadilan terbuka di aula istana esok pagi. Hadirkan seluruh istana, pengawal, pelayan, dan semua saksi. Biarkan rakyat juga menyaksikan. Jika hamba bersalah, hamba rela dihukum mati. Tapi jika tidak terbukti hamba tidak bersalah, hamba minta agar pelakunya dihukum sesuai aturan istana. Raja setuju. Baik, esok akan kita buktikan. Keesokan harinya, aula istana dipenuhi orang. Abu Nawas berdiri di tengah ruangan, sementara para pelayan, termasuk si penuduh, duduk di sisi kiri sang raja. Abu Nawas maju. Wahai Baginda, hamba hanya ingin bertanya satu hal kepada pelayan yang mengaku mendengar nama hamba disebut oleh permaisuri di malam hari. Apakah kau yakin dengan apa yang kau dengar? Pelayan itu mengangguk. Ya Tuan, aku mendengar jelas. Abu Nawas, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Apakah kau yakin itu suara permaisuri? Yakin, jawab pelayan. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu membuka sebuah kain yang dibawanya. Di dalamnya ada seekor burung beo. Wahai Baginda, ini burung beo milik permaisuri. Ia sangat pandai meniru suara. Cobalah dengarkan. Abu Nawas lalu bersiul, dan si beo pun berkata, Abu Nawas, Abu Nawas. Semua yang hadir tercengang. Abu Nawas menjelaskan,
Burung ini sering mendengar nama hamba disebut saat hamba memberi nasihat kepada Baginda dan Permaisuri. Mungkin sang Permaisuri sering menyebut nama hamba saat berbincang dengan burung ini. Raja mulai bingung. Abu Nawas melanjutkan, dan mengenai surat cinta berinisial AN, perkenalkan hamba menunjukkan bukti lain. Ia mengeluarkan beberapa surat dari peti kecil, semuanya bertanda AN. Tetapi satu persatu ia buka dan ia tunjukkan bahwa itu surat tugas dari istana. AN ternyata singkatan dari administrasi negara, bukan nama dirinya. Semua orang terdiam. Wajah raja mulai memerah. Kali ini bukan karena marah, tetapi karena malu. Aku terlalu terburu-buru menilai, ujar raja dengan suara menyesal. Abu Nawas membungkuk sopan. Hamba tidak marah Baginda. Fitnah adalah ujian, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Raja Harun bangkit dari tahtanya, turun dan memeluk Abu Nawas. Maafkan aku sahabatku, hari ini kau menyelamatkan bukan hanya dirimu, tapi juga nama baik istana. Abu Nawas hanya tersenyum, dan semoga pelakunya segera mengaku atau Allah akan membuka tabirnya sendiri. Beberapa hari kemudian, pelayan yang memfitnah mengaku telah dibayar oleh pejabat iri hati kepada Abu Nawas, dan pejabat itu pun dihukum sesuai hukum kerajaan. Sejak hari itu, Raja Harun semakin percaya kepada Abu Nawas. Ia belajar bahwa keadilan bukan datang dari prasangka, tapi dari akal sehat dan kesabaran. Dan bagi Abu Nawas, kebenaran tetaplah cahaya yang tak bisa disembunyikan oleh bayang-bayang fitnah. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, raja mengundang Abu Nawas dan istrinya dalam acara jamuan makan malam megah, memperingati 50 tahun pernikahan raja dan ratu. Undangan itu begitu istimewa, dan Abu Nawas tahu ia harus datang bersama istrinya, sang delima merah, wanita cantik bersahaja yang selalu mengenakan cadar. Aku ingin kau tampil anggun malam ini istriku, kata Abu Nawas dengan lembut. Buatlah semua orang terkagum, tapi ingat, kecantikanmu adalah anugerah, bukan tontonan. Sang istri tersenyum manis, menuruti dengan anggun. Tak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal dari kecanggungan besar di istana. Tibalah mereka di istana, suasana megah, meriah, dan penuh canda tawa. Raja yang biasanya dingin dan berwibawa langsung berdiri saat melihat Abu Nawas datang. Tapi jelas bukan Abu Nawas yang menarik perhatiannya. Mata raja terpaku pada istrinya. Acara pun berlangsung lancar hingga tiba-tiba angin malam bertiup kencang dan tanpa sengaja menerbangkan cadar istri Abu Nawas. Seketika semua terdiam. Wajah sang istri yang elok terpampang jelas. Para tamu terkesima, termasuk sang raja. Tapi cepat-cepat Abu Nawas menutupi wajah istrinya lagi. Dengan tenang ia berkata kepada raja, Baginda, apa yang akan Anda lakukan jika melihat harta karun milik orang lain bersinar terang di depan mata? Raja tersenyum kecil dan menunduk. Tentu saya tak akan mengambilnya. Abu Nawas mendekat lalu berbisik, itulah kenapa Baginda, harta seindah ini saya simpan rapat, karena yang tak punya hak seringkali tergoda untuk berbuat serakah. Raja tersentak malu, tapi ia masih menahan diri. Beberapa hari kemudian, raja menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Abu Nawas. Hatinya tak tenang. Pesona istri Abu Nawas telah menghantui Baginda raja. Walaupun tak berkata langsung, tapi gelagat raja jelas menandakan hasrat tersembunyi. Abu Nawas yang sudah curiga lalu berdiskusi bersama istrinya. Mereka menyusun rencana bukan untuk mempermalukan raja,
tapi untuk menyadarkan dan mengajarkannya agar tak tergelincir oleh nafsu. Hari kunjungan tiba. Abu Nawas menyambut raja dan para pengawal dengan hangat. Di ruang tamu tersaji aneka kue cantik warna-warni dengan bentuk dan hiasan yang luar biasa menggoda. "Silahkan Baginda," ucap Abu Nawas ramah. "Ini semua buatan istri saya." Raja langsung menyantap. 1, 2, 3 hingga hampir semua dicicipi. Bentuknya berbeda-beda," ujar raja, "tapi rasanya hampir sama. Dari apa ini dibuat?" Abu Nawas mendekat, lalu berbisik di telinga raja dengan senyum tajam. "Dari labu Baginda. Bentuk boleh menipu mata, tapi rasa akan tetap sama. Sama seperti wanita, tak peduli secantik apa rupanya. Jika tujuannya hanya untuk dimiliki karena rupa, maka nilainya serupa labu, cantik di luar, hambar di dalam." Raja tersentak, pipinya memerah, pandangannya kosong. Tiba-tiba semua rasa manis dari kue-kue itu berubah menjadi pahit. Ia meneguk air lalu menunduk diam. "Maafkan saya Abu Nawas, saya telah berlebihan." Abu Nawas tersenyum tenang. "Saya hanya ingin Baginda tahu bahwa yang tampak indah belum tentu bisa dimiliki, dan yang bisa dimiliki belum tentu pantas diinginkan." Sejak saat itu Raja kapok menaksir istri Abu Nawas. Ia pun belajar menjaga mata dan hatinya dari niat yang tak pantas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasihat yang setia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pelajaran berbalut kebijaksanaan. Setiap kecantikan adalah anugerah, bukan milik umum. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi raja mengajak Abu Nawas berjalan-jalan di padang pasir. Para pengawal dengan sigap telah menyiapkan 2 ekor unta yang gagah untuk mereka tunggangi. Sang raja melirik Abu Nawas dan berkata, "Naiklah Abu Nawas." Tanpa ragu, Abu Nawas menaiki untanya dengan hati-hati. Ia berusaha menjaga keseimbangan agar tidak mendahului Baginda raja. Baginya, etika di hadapan penguasa adalah hal yang paling penting. Di tengah perjalanan sang raja memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, apakah kau sudah menikah?" "Iya Baginda," jawab Abu Nawas dengan sopan. Sang raja mengangguk lalu bertanya lagi, "Dengan perawan atau janda?" "Dengan janda Baginda," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja mengerutkan kening, merasa heran dengan pilihan sahabat cerdiknya itu. "Mengapa tidak menikahi seorang perawan saja? Engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu dengan nada tenang ia menjawab, "Baginda, aku ini memiliki banyak saudari perempuan. Jika aku menikahi seorang janda, maka ada seseorang yang bisa mengurusi mereka, menyisir rambut mereka, serta merawat mereka seperti seorang ibu. Sedangkan seorang gadis perawan biasanya lebih senang bermain-main, berbeda dengan seorang janda yang telah memahami pahit manisnya kehidupan berumah tangga." Mendengar jawaban itu, raja terdiam sejenak. Ia kemudian tertawa kecil dan mengangguk penuh kagum. "Abu Nawas, engkau memang selalu punya alasan yang bijak di balik setiap keputusanmu. Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bijaklah dalam mengambil keputusan, karena pilihan yang didasarkan pada pertimbangan matang akan membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang di sekitar kita." Kisah selanjutnya. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum penuh kelicikan. Ia tak pernah bosan menguji kecerdasan Abu Nawas. Hari itu, ia memanggilnya ke istana dengan tantangan baru. Ketika Abu Nawas tiba, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menghitung semua bintang di langit.
Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikanmu hadiah besar. Tapi jika tidak, kau akan dianggap tidak lagi cerdik dan akan dihukum." Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab, "Ampun Baginda, menghitung bintang di langit itu sangat mustahil Baginda." Raja tersenyum penuh tipu daya. "Jadi kau menolak Abu Nawas?" "Tidak Baginda, tidak, hamba tidak menolak." "Baiklah Baginda, saya akan melaksanakan tugas ini." Saat Abu Nawas keluar dari istana, beberapa menteri menertawakannya. Mereka berbisik-bisik, "Ah, kali ini Abu Nawas pasti dihukum. Tidak mungkin ia bisa menghitung bintang." Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Sesampainya di rumah, ia termenung sejenak, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia pergi ke pantai dan mengambil satu karung penuh pasir halus. Ia menggotong karung itu pulang dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kantong berisi pasir. Semua orang di istana menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Raja menatapnya dengan sinis. "Abu Nawas, apakah kau sudah melaksanakan tugas yang aku berikan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja sudah Baginda." Raja mengangguk. "Lalu, berapa jumlah bintang di langit?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meletakkan kantong berisi pasir di hadapan raja. "Baginda, semua bintang di langit ada di dalam karung ini." Semua orang terkejut dan mulai berbisik-bisik. Raja pun segera membuka karung tersebut dan ternyata isinya hanyalah pasir. Seketika wajah raja berubah merah padam. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Ini hanya sekarung pasir," bentak raja dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Benar Baginda, pasir yang ada di dalam karung ini jumlahnya sama dengan jumlah bintang di langit. Jika Paduka tidak percaya, silahkan hitung sendiri." Ruangan menjadi hening. Para menteri yang sebelumnya menertawakan Abu Nawas kini terdiam, tak tahu harus berkata apa. Raja pun dibuat pusing 7 keliling. Namun tak lama kemudian ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau memang cerdik Abu Nawas. Aku mencoba menjebakmu, tapi kau selalu punya cara untuk mengakaliku." Karena kagum dengan kecerdikan Abu Nawas, raja pun menghadiahinya dengan pundi-pundi uang emas. Sementara para menteri yang sempat menertawakannya hanya bisa menelan ludah. Seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan kemenangan, membuktikan bahwa akal cerdiknya tak tertandingi. Kisah selanjutnya. Tak bosan-bosan Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Kali ini ia diperintah untuk membunuh seekor keledai. Meskipun terkesan mudah, tapi ada syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar. Syarat pertama, dia tidak boleh membunuhnya menggunakan benda apapun. Syarat yang kedua, apabila berhasil dilakukan, dia harus punya alasan bahwa dia tidak bersalah atas terbunuhnya keledai tersebut. Dan syarat-syarat inilah yang membuat Abu Nawas berpikir 2 kali untuk menerima tantangan Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu mampu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam dan tak menjawab sepatah kata pun. "Kalau kau memang tidak sanggup, bilang saja Abu Nawas. Nanti sebagai gantinya kau harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan, tapi tanpa bayaran sepeser pun," terang Baginda Raja. "Ini sih tidak adil Paduka. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kenapa mendapatkan hukuman seperti ini Paduka?" protes Abu Nawas. "Makanya kalau tidak mau dihukum, terima saja tantanganku," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, tapi hadiah apa yang akan aku dapatkan bila aku berhasil melakukannya?" tanya Baginda Raja. "Hadiahnya besar Abu Nawas, uang 1000 dinar. Namun bila kau gagal, kau harus memandikan kuda-kuda istana menjadi 2 bulan. Bagaimana?" jawab Baginda Raja.
Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. Dalam hati ia berkata, ini sih sama saja bohong, lepas dari kandang buaya tapi masuk perangkap kandang singa. Akhirnya mau tidak mau Abu Nawas menerima tantangan tersebut. Bagus, apakah ada permintaan? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tiba-tiba muncul ide konyol di benaknya. Boleh saya bawa pulang keledainya Paduka? Pinta Abu Nawas. Tentu saja boleh. Tapi buat apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Saya ingin mengajarkan sesuatu kepadanya, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujuinya. Maka pulanglah Abu Nawas beserta keledai tersebut. Singkat cerita, setelah 3 hari berlalu, Abu Nawas kembali mendatangi istana. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menjalankan tantangan yang telah diberikan kepadanya. Akan tetapi Abu Nawas malah mengaku bahwa dia telah berhasil mengerjakan keledainya terbang. Tentu hal ini membuat Baginda Raja tak percaya begitu saja. Mana mungkin ada keledai bisa terbang? Kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Saya serius Paduka, kalau Paduka mau saya bisa membuktikannya, balas Abu Nawas. Karena penasaran Baginda Raja pun setuju. Namun salah satu penasihat istana berkata kepada Baginda Raja, ampun Paduka yang mulia. Lalu bagaimana dengan tantangannya Paduka? Baginda Raja membalas, itu nanti saja. Aku ingin tahu apakah keledai itu benar-benar bisa terbang. Kalau ucapannya bohong, hukumannya akan aku tambahkan menjadi 2 kali lipat. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membuktikannya. Ayo Abu Nawas, perlihatkan padaku, perintah Baginda Raja. Maka naiklah Abu Nawas ke atas menara istana dengan membawa keledai tersebut. Ketika sudah berada di atas ketinggian, Abu Nawas berkata kepada si keledai, ayo terbang, teriak Abu Nawas sambil mendorong keledainya. Keledai itu pun terpelanting jatuh ke bawah dan membentur tanah dengan sangat keras yang membuatnya mati seketika. Gila kau Abu Nawas, lihatlah keledai itu mati mengenaskan, ucap Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas membalas, saya sendiri juga heran Paduka. Saya yakin dia terlalu semangat saat latihan terbang. Sayangnya dia lupa cara mendarat Paduka. Paduka lihat sendiri kan kalau dia berhasil terbang dari atas menara. Jadi ini bukan kesalahanku Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja tak bisa membantah, apalagi menyalahkan Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan tantanganmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, bukankah Paduka juga lihat sendiri bahwa saya berhasil membunuhnya tanpa bantuan alat apapun, dan kematiannya bukanlah kesalahanku. Dia telah terbang tanpa tahu caranya mendarat, jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas. Tapi kasihan sekali keledai itu Abu Nawas, sesal Baginda Raja. Loh, Paduka gimana sih? Saya kan hanya menjalankan perintah. Ini semua adalah tanggung jawab Paduka. Kenapa juga memberi tantangan yang aneh-aneh, tegas Abu Nawas. Sejak saat itu Baginda Raja tak lagi berani memberikan tantangan yang membahayakan, dan sesuai kesepakatan Abu Nawas menerima hadiah 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja, terdapat sebuah pasar yang semula ramai dan sejahtera, namun kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. 3 orang preman kejam menguasai wilayah itu. Setiap hari mereka memalak para pedagang dengan kasar, tak jarang menggunakan kekerasan. Hasil dari pemalakan itu mereka gunakan untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan berfoya-foya dengan perempuan. Perdana Menteri yang mendengar keluhan para pedagang segera melapor kejadian ini kepada Baginda Raja. Dengan wajah muram, sang raja termenung sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. Ia tahu hanya ada 1 orang yang bisa menangani masalah ini, yaitu Abu Nawas. Ketika dipanggil ke istana, Abu Nawas mendengar dengan seksama keluhan sang raja. Abu Nawas,
Aku ingin kau menyingkirkan preman-preman ini, titah Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Serahkan masalah ini kepada hamba Baginda. Dengan berpakaian sederhana dan sikap santun, Abu Nawas menuju pasar tempat ketiga preman itu beraksi. Saat tiba, ia mendekati mereka dan memperkenalkan diri. Dengan ramah dan santun, ia berbicara tentang banyak hal, politik, ekonomi, bahkan agama. Preman-preman yang semula kasar itu merasa heran dengan kehadiran pria yang begitu sopan namun asik diajak bicara. Lambat laun mereka merasa nyaman berbincang dengan Abu Nawas. Tak hanya itu, Abu Nawas juga menraktir mereka makan, minum, dan rokok. Ia bergaul dengan mereka seolah-olah mereka adalah sahabat lamanya. Ketika waktu zuhur tiba, Abu Nawas mengajak ketiga preman itu untuk sholat. Namun mereka menolak mentah-mentah. Apa gunanya sholat? Kami sudah biasa hidup seperti ini, ujar salah satu preman. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Dengan lemah lembut ia berkata, bagaimana jika aku berikan kalian masing-masing 1 dinar setiap kali ikut sholat berjamaah denganku? Mata para preman itu membelalak. Di zaman itu 1 dinar adalah jumlah yang sangat besar. Tanpa pikir panjang, mereka menerima tawaran Abu Nawas. Setiap waktu sholat, mereka datang dan sholat berjamaah dengannya. Awalnya mereka hanya melakukannya demi uang, tapi semakin lama mereka mulai terbiasa. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas tetap menemani mereka, memberikan nasihat-nasihat kecil tentang kehidupan. Mereka mulai merasa tenang dan damai setiap kali sholat. Setelah 3 bulan berlalu, kebiasaan sholat mulai mengakar dalam diri mereka. Hingga pada suatu hari Abu Nawas menghilang. Hari pertama tanpa Abu Nawas, ketiga preman itu mulai gelisah. Biasanya mereka akan sholat berjamaah dengannya, tapi kini ia tak ada. Hari kedua dan ketiga pun berlalu, namun Abu Nawas tetap tidak muncul. Mereka mulai merasa kehilangan, bukan karena uang 1 dinar, tetapi karena perasaan damai yang selalu hadir saat bersama Abu Nawas. Dalam kebingungan, mereka duduk di teras masjid hingga seorang ustadz mendekati mereka. Ada apa? Kalian tampak gelisah, tanyanya. Salah satu dari mereka pun bercerita tentang pria misterius yang telah mengubah hidup mereka. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa paksaan kini mereka berubah. Mereka tidak lagi merampok dan memalak, bahkan mereka mulai mencari pekerjaan halal untuk menghidupi diri sendiri. Sang ustadz tersenyum dan berkata, Abu Nawas telah menyadarkan kalian dengan cara yang luar biasa. Kini teruslah di jalan kebaikan. Sejak hari itu, ketiga preman itu benar-benar bertaubat. Pasar kembali aman dan para pedagang tak lagi merasa takut. Ketika Baginda Raja mendengar kisah ini, ia tertawa puas. Abu Nawas memang selalu punya cara yang unik. Dia tidak hanya menyingkirkan preman, tetapi juga mengubah mereka menjadi orang baik. Dan begitulah kisah bagaimana kecerdikan Abu Nawas. Ia mampu mengubah 3 preman menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa kekerasan, hanya dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya, menjelang bulan suci Ramadan, sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas untuk mengumpulkan kayu bakar di hutan. Kayu itu nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak selama bulan puasa. Sehari sebelum Ramadan tiba, Abu Nawas bergegas pergi ke hutan dengan membawa kampak andalannya. Sesampainya di hutan, ia segera mengumpulkan kayu bakar dengan tekun. Seharian bekerja, ia berhasil mengumpulkan 10 ikat kayu bakar. Saat azan berkumandang, Abu Nawas menyadari bahwa hari sudah siang. Aku harus pulang, gumamnya. Ia pun memikul 1 ikat kayu bakar dan berjalan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas segera mandi untuk membersihkan diri, lalu menunaikan sholat zuhur. Tak ingin pekerjaannya tertunda, ia kembali ke hutan untuk mengambil sisa kayu bakar yang masih tertinggal. Waktu terus berjalan hingga matahari mulai condong ke barat. Saat azan ashar berkumandang, Abu Nawas masih berada di tengah hutan, sehingga ia pun menunaikan sholat ashar di tengah hutan.
Menjelang maghrib, ia baru berhasil membawa sebagian besar kayu bakarnya pulang. Namun karena jarak antara hutan dan rumah cukup jauh, masih ada 2 ikat kayu bakar yang tertinggal. Abu Nawas pun tersenyum lelah. Sepertinya aku harus kembali esok pagi, katanya pada diri sendiri. Saat azan maghrib berkumandang, Abu Nawas segera bergegas menuju musola untuk menunaikan sholat berjamaah. Ia merasa lega bisa menjalankan sholat bersama para jamaah di malam yang penuh berkah. Namun ketika hendak pulang, tiba-tiba ia tersentak. Ia baru menyadari sesuatu yang penting. Besok adalah hari pertama puasa dan ia belum mandi besar serta keramas. Astagfirullahaladzim, aku belum mandi suci, padahal besok kan sudah mulai puasa ya, gumamnya panik. Abu Nawas pun merasa gelisah. Ia bingung, apa mandi besar sebelum puasa adalah kewajiban atau hanya sunnah? Tanpa berpikir panjang, ia segera mendekati seorang ulama yang masih duduk di tempat imam. Maaf tuan ulama, kata Abu Nawas dengan wajah penuh kebingungan. Saya baru ingat kalau saya belum mandi besar, sedangkan besok adalah hari pertama puasa. Bagaimana hukumnya? Apakah saya wajib mandi sebelum puasa dimulai? Sang ulama tersenyum lembut mendengar pertanyaan itu. Dengan tenang ia menjawab, wahai Abu Nawas, mandi sebelum puasa Ramadan bukanlah sesuatu kewajiban, namun dianjurkan sebagai bagian dari kebersihan dan persiapan ibadah. Beberapa ulama menyebutkan bahwa mandi itu termasuk dalam mandi sunnah yang dilakukan sebelum ibadah besar seperti puasa atau sholat berjamaah di hari raya. Abu Nawas mengangguk-angguk mendengarkan dengan seksama. Sunnah ini bertujuan agar kita memasuki bulan suci dalam keadaan bersih dan segar. Meskipun tidak wajib, mandi ini memiliki nilai baik untuk dilakukan dengan niat yang tulus dan tata cara yang benar. Ibadah puasa pun dapat dijalankan dengan lebih nyaman dan penuh keberkahan. Bahkan dikisahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu waktu subuh, sementara posisi beliau belum mandi junub karena habis berhubungan badan sebelum waktu subuh. Setelah itu Nabi mandi dalam rangka menghilangkan hadas setelah masuk adzan subuh, dan lalu beliau berpuasa. Artinya walaupun sudah masuk waktu subuh, orang belum mandi junub itu tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Maka dalam hal ini mandi ketika puasa itu tidak diwajibkan atau tidak diharuskan, lanjut sang ulama. Abu Nawas berpikir sejenak lalu bertanya lagi, jadi apakah saya harus mandi besar sekarang juga atau tidak perlu karena sudah masuk waktu maghrib? Sang ulama tersenyum dan menjawab, jika engkau tidak dalam keadaan junub, maka tidak ada kewajiban untuk mandi besar. Namun jika engkau ingin menyambut Ramadan dengan kebersihan dan kesegaran, maka silahkan mandi, itu akan lebih baik. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas menghela napas lega. Ia lalu berkata dengan gaya khasnya, kalau begitu aku makan dulu saja baru mandi. Percuma mandi juga, paling-paling nanti bajuku basah kena kuah makanan. Sang ulama dan para jamaah yang mendengar itu pun tertawa. Begitulah Abu Nawas, selalu punya cara unik dalam menghadapi sesuatu. Kisah selanjutnya, pada suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui pertapa itu di puncak gunung. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian, kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus janggutnya dan tersenyum. Anak muda, untuk belajar ilmu kesaktian itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap? Tentu guru, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, baiklah, ada ujian yang harus kamu lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku.
Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, "Jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini." Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil menggap-menggap. "Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat, Guru." Sang pertapa pun tersenyum. Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot. Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, "Oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum." Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. "Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan?" katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, "Apakah kau berhasil bertapa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu, Guru. Aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan." Sang pertapa tertawa dan berkata, "Pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit." Abu Nawas mengangguk bangga. "Aku siap untuk ujian terakhir, Guru." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang ujian terakhir. Kau harus tetap tersenyum meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu." Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. "Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. "Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. "Kenapa kau tetap tersenyum, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, Guru." "Maksudmu?" tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku tidak mau memaksakan diri seperti mengangkat batu, dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu aku menutup telinga dari tadi agar tak mendengar hinaanmu." Sang pertapa terdiam lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian." Abu Nawas pun pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu yang paling sakti yang pernah ia pelajari. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. "Aku harus menjebaknya, tapi bagaimana?" gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran. Para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. "Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa?" "Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh," jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil memegang buah mangga, "aku ingin bertanya satu hal penting padamu." "Ini buah apa?" Abu Nawas mengerutkan kening. "Itu mangga, tuanku." "Hah? Salah!" teriak sang raja. "Ini durian." "Durian, tuanku?" tanya Abu Nawas menahan tawa. "Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian."
Lihat, bentuknya bulat, sama saja. Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. Baiklah tuanku, jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian, katanya sambil membungkuk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. Abu Nawas, ini sapi atau kambing? Abu Nawas melirik kuda itu, lalu kembali menunduk. Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung. Jadi menurutmu ini apa? Tanya raja penasaran. Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa. Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas, ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas. Ini apa Abu Nawas? Abu Nawas menjawab tenang, itu emas murni tuanku, sangat halus dan pasti mahal. Raja tertawa puas. Aha, akhirnya kau mengaku salah. Namun Abu Nawas tersenyum licik. Tuanku benar, hamba memang salah, tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja. Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak, bahkan oleh kebodohanku sendiri. Sejak saat itu, sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal. Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.